Selamat pagi Bapak Ibu, Om Opa yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam acara saya PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Max Beni Rampengan, anggota PKLU GPIB Jemaat Pondok Ungu, Bekasi. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bapak Ibu, Om Opa yang diberkati Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat merasakan kasih Allah dalam kehidupan ini. Ketika kami akan membaca kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, kami mohon Roh Kudus tuntun bimbing kami agar kami mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru, kitab Lukas pasal 2, ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan Alkitab di pagi hari ini.
Sabda Ibn Umat memberikan tema dalam bacaan kita pada pagi ini, kualitas asuhan. Lalu ia pulang bersama-sama mereka. Yesus hilang, Maria dan Yusuf tidak menemukan dia di antara para rombongan keluarga. Dapat kita bayangkan kepanikan mereka. Lantas mereka kembali ke Yerusalem setelah 3 hari mencari. Yesus ditemukan sedang duduk dengan para alim ulama, sedang bertanya jawab dengan mereka. Kali ini Yesus ditegur orang tuanya. Kemudian Yesus menanggapi pertanyaan orang tuanya dengan sebuah jawaban yang tidak mereka pahami. Akhirnya Yesus tetap kembali bersama ayah ibunya pulang ke Nazaret. Yesus yang masih bocah itu memang bukan kanak-kanak biasa. Di usia 12 tahun, dia telah memahami panggilan hidupnya. Dia telah memahami tujuan tindakannya untuk tinggal di bait Allah. Dan dia paham siapa dirinya, sama seperti dia memahami relasinya dengan Sang Bapa. Para pembaca budiman, sosok Yesus dewasa, bijaksana, berkarisma, dan berjiwa pemimpin. Kristus yang konsisten dengan panggilan dan tujuan hidupnya telah mulai terbentuk sejak di usia sangat belia dalam asuhan kedua orang tuanya. Karena itu Injil Lukas memberi catatan penting, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus yang adalah Mesias, Sang Juru Selamat, adalah Allah yang menjadi manusia yang juga mengalami pengasuhan Maria dan Yusuf. Dari kecil mereka telah menanamkan nilai-nilai dan kepribadian yang luar biasa di dalam diri Yesus. Saudara-saudara, ketika kita memutuskan untuk hidup menjadi suami istri dalam hidup sebuah keluarga, dan kemudian pada waktunya kita dikaruniai kehadiran anak-anak, itu berarti kita sedia dan sungguh-sungguh untuk menyambut misi yang Tuhan percayakan, yaitu mengasah, mengasihi, dan mengasuh generasi yang kelak akan membawa pembaruan. Melalui orang tua, Allah hendak membangun kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan dunia yang lebih baik. Bersedialah terus-menerus dibentuk oleh Tuhan, agar menjadi orang tua yang berkualitas, sebab mutu pengasuhan akan menentukan kualitas karakter dan kepribadian anak-anak. Demikian renungan di pagi hari ini. Duka cita dan keluhan tak menggoncang hatiku. Sukacita
Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah membaca kebenaran firman dan merenungkan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi bagian hidup kami, yang boleh pakai dalam setiap hari hidup kami yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami juga berdoa bagi kaum lansia dimanapun berada. Biarlah Kau selalu memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Dan kami juga bersyukur kami boleh merayakan Natal. Biarlah sukacita Natal terus ada dalam kehidupan kami. Dan kami akan menyambut tahun baru, tahun 2023. Biarlah juga sukacita di tahun baru boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.